Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. Bab 2769 sampai bab 2772. Wu Meizi berkata, masih ada waktu sekarang. Mengapa kita tidak melihatnya? Ini terkait dengan keamanan gunung salju Wuliang saya. Zhang Fenghei juga mengangguk. Keduanya langsung cocok dan memimpin semua orang menuju ke arah datangnya zombie. Di bawah salju tempat para zombie datang dan berjalan, samar-samar Anda masih bisa melihat salju di sebelah kiri yang penuh lubang. Jadi, semua orang menuju ke arah kiri. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka menemukan sebuah gua. Pintu masuk gua ini awalnya tertutup salju. Salju berusia ratusan tahun setebal setengah meter dan sangat keras. Masih ada lapisan es setebal lebih dari 10 cm di salju. Setelah ditutup sama sekali tidak terlihat, dari luar hanya berupa lereng bukit yang besar. Saat ini, seseorang secara akurat menggali tempat ini. Anda dapat dengan jelas melihat lubang gelap. Dengan latar belakang salju putih yang mengelilingi pintu masuk gua, pintu masuk berwarna hitam terlihat sangat mencolok. Melihat sekeliling pintu masuk gua, terlihat jelas bahwa setelah salju di pintu masuk gua dibersihkan, lapisan es setebal lebih dari 10 cm juga terbuka. Masih terdapat cairan berwarna kuning pada penampang lapisan es. Hal ini dikarenakan ada yang mengoleskan perasan jahe di atasnya. Dikatakan bahwa satu hal menjatuhkan hal lainnya. Mengoleskan jus jahe pada es dapat dengan mudah menggali es yang berusia ribuan tahun. Sepertinya seseorang benar-benar pergi untuk merampok makam itu, pikir Ye Chong dalam hati. Dia selalu merasa adegan ini agak familiar. Tidak mungkin mereka berdua, kan, pikir Ye Chong. Ayo, masuk dan lihat, kata Zhang Fenghei. Wu Meizi juga mengangguk. Oke, tapi harap hati-hati, mungkin ada zombie di dalam. Setelah itu, Wu Meizi dan Zhang Fenghei berjalan di depan dan memimpin semua orang ke dalam gua. Begitu Anda masuk ke pintu masuk gua, Anda bisa merasakan angin gelap bertiup dari dalam. Di dalam gua, suhunya bahkan lebih dingin daripada di luar. Karena setiap orang adalah seorang kultivator, meskipun hidup di tengah dinginnya es dan salju, setiap orang tetap dapat mengenakan pakaian yang sangat tipis dan tidak takut dengan dinginnya pegunungan yang tertutup salju. Namun, ada rasa dingin yang berbeda di dalam gua ini. Begitu semua orang memasuki gua, mereka merasa sedikit kedinginan. Tentu saja pria super kuat seperti Wu Meizi dan Zhang Fenghei tidak takut dingin. Namun generasi muda, terutama Wu Yixin dan Wu Yuxin yang lemah dalam budidaya, semuanya merasakan kedinginan. Zhang Dongqiang yang berdiri di sampingnya melihat mereka berdua sedang berperang dingin. Dia segera bertanya, bagaimana kabarmu, Yixin? Apakah kamu kedinginan? Saat dia mengatakan itu, dia ingin melepas pakaiannya dan mengenakannya pada Wu Yixin. Ketika dia hendak melepasnya, dia menyadari bahwa dia hanya mengenakan pakaian tipis. Bagaimana dia bisa berani melepasnya? Jadi, Zhang Dongqiang berkata lagi, Yixin, kamu berdiri di belakangku. Aku akan melindungimu dari angin. Wu Yixin memeluk bahunya. Tubuh mungilnya bergetar dan berkata, tidak perlu. Di sisi lain, Wu Yu mereka sangat senang melihat Ye Chong di samping mereka, tenang dan tenang, seolah dia tidak kedinginan sama sekali. Wu Yuxin sangat terkejut. Hah, saudara Liu Chong, mengapa kamu tidak kedinginan? Apakah kamu lebih kuat dari kami? Tingkat angin dingin ini secara alami tidak berarti apa-apa bagi Ye Chong. Ye Chong diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Dia awalnya ingin berpura-pura, tapi dia lupa. Ye Chong ingin berpura-pura bahwa dia tidak memiliki kemampuan. Secara logika, dia seharusnya merasakan angin dingin yang menggigit. Hasilnya, Wu Yuxin menemukan kekurangannya. Wu Yixin juga memandang Ye Chong dengan ragu. Ye Chong tidak punya pilihan selain berkata sambil tersenyum, seperti ini, saya punya ramuan khusus. Setelah memakannya, Anda tidak akan merasa kedinginan dan bisa menahan dingin. Setelah mengatakan itu, Ye Chong diam-diam mengambil senjata ajaib dari luar.
Angkasa di tengah, dia mengeluarkan segenggam rumput matahari besar. Dia berkata, ini adalah rumput-rumput, kalian masing-masing makan satu dan mencobanya. Wu Yuxin pertama-tama mengambil rumput-rumput hijau dan berkata, coba saya lihat apakah itu benar. Chong tersenyum dan berkata, tentu saja, jika kamu tidak percaya, cobalah saja. Wu Yuxin juga naif dan tidak ragu, jadi dia membuka mulut kecilnya dan menggigitnya. Setelah meminum rumput daikon, tubuh saya langsung bereaksi. Rerumputan bunga matahari ini memiliki efek menghangatkan tersendiri. Setelah memakannya langsung mengeluarkan nafas hangat di sekujur tubuhnya, dan Wu Yuxin langsung merasa tidak kedinginan lagi. Wu Yuxin merasa ajaib dan melompat kegirangan dan berkata, sungguh, berhasil. Saat dia mengatakan itu, Wu Yuxin membawa satu untuk Wu Yuxin. Setelah Wu Yuxin memakannya, dia langsung merasa kedinginan. Mereka yang budidayanya lebih lemah juga datang ke Ye Chong dan meminta Qiang Chao yang besar. Usai makan, ternyata dinginnya udara di dalam gua tidak berpengaruh pada mereka. Semua orang berterima kasih pada Ye Chong satu demi satu. Wu Yuxin berkata dari samping, Saudara Liu Chong, mengapa kamu begitu kuat? Ye Chong harus menjelaskan, itu saja, saya sebenarnya memiliki pemahaman tentang farmakologi. Sungguh menakjubkan, tidak buruk. Wu Yuxin menepuk bahu Ye Chong dan memuji Ye Chong seperti orang tua. Ye Chong merasa lucu di hatinya, tapi tidak peduli apa, dia tertipu. Tapi kali ini, Ye Chong tidak lagi menjadi pusat perhatian, dan Zhang Dongqiang di sebelahnya sedikit tidak senang. Zhang Dongqiang mendengus dingin dan mengutuk dalam hatinya, apa-apaan ini? Apa pentingnya hal itu? Pada saat ini, Wu Yuxin, yang berada di sebelahnya, berkata kepada Zhang Dongqiang, Saudara Dongqiang, mengapa kamu tidak mengambil satu juga? Di dalam gua sangat dingin, sangat menegangkan, saya khawatir Anda tidak akan tahan setelah waktu yang lama. Zhang Dongqiang mendengus dingin, saya tidak akan makan apapun, apakah saya masih perlu ini? Setelah mengatakan itu, Zhang Dongqiang merasa sedikit menyesal, bukankah ini berarti Wu Yuxin dan yang lainnya bukankah orangnya cukup kuat? Zhang Dongqiang ingin menjelaskan lagi, tetapi Wu Yuxin dan yang lainnya sudah bergerak maju. Zhang Dongqiang tidak punya pilihan selain menyalahkan Ye Chong. Setelah itu, semua orang terus bergerak maju. Meskipun Zhang Dongqiang memiliki beberapa kemampuan dan mampu menahan angin dingin. Namun, setelah lama tinggal di gua ini, bahkan Zhang Dongqiang tidak tahan lagi dan tubuhnya menggigil. Namun, dia baru saja mengucapkan kata-kata besarnya. Sekarang, Zhang Dongqiang tidak memiliki wajah untuk meminta rumput bunga matahari kepada Ye Chong. Jadi dia tidak punya pilihan selain menahan dingin dan terus berjalan ke depan. Gua ini tidak terlihat besar dari luar, tetapi di dalamnya sangat dalam. Setiap orang telah mengemudi selama lebih dari 1 jam, dan mereka belum mencapai tujuan. Entah berapa lama sebelum mereka melewati lorong gua yang sempit, tiba-tiba menjadi jelas bagi semua orang bahwa mereka berada di sebuah ruangan batu yang besar. Itu adalah ruangan batu seukuran lapangan sepak bola. Di tengah bilik batu terdapat menara batu setinggi 5 meter. Menara itu ditutupi sesuatu, saya tidak tahu apa itu, dan memancarkan cahaya biru. Dan cahaya biru inilah yang menerangi seluruh ruangan. Aneh, saya merasa hal ini agak berbahaya, kita harus lebih berhati-hati, kata Wu Meizi. Setelah mengatakan itu, Zhang Fenghe dan Wu Meizi memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Kemudian Wu Meizi meminta semua orang untuk menunggu di sini. Dia dan Zhang Feng berjalan maju dan perlahan mendekati menara batu di tengah ruangan batu. Anggota keluarga lainnya memperhatikan dengan gugup dari belakang. Saya tidak tahu apa yang ada di depan, mereka lemah dan tidak berani bergerak maju. Ye Chong juga mengerutkan kening. Tapi mata Dewa Naga miliknya bisa melihat lebih jelas daripada orang lain di lingkungan yang redup ini. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa menara itu dipenuhi serangga mirip kunang-kunang. Serangga ini seperti kunang-kunang, memancarkan cahaya biru dari belakang pantatnya. Namun kunang-kunang biasa tidak memancarkan cahaya biru. Namun saat ini, area sekitar sedang sepi, dan tiba-tiba tanah di sebelahnya tampak retak, dan terdengar suara klik yang keras. Kemudian, benda seperti kristal muncul. Itu adalah zombie kristal.
Zombie kristal itu datang dengan sangat tiba-tiba dan ganas, meraih sesepuh yang sedang memperhatikan Wu Meizi dengan cermat. Semua orang memperhatikan tindakan Wu Meizi dan Zhang Fenghe dengan cermat, dan tidak ada yang memperhatikan situasi sekitarnya. Tetua keluarga Wu tidak bisa mengelak, dan dibelah oleh cakar zombie, darah mengalir keluar, dan dia menjerit dan jatuh ke tanah. Semua orang terkejut. Saat semua orang berteriak, semakin banyak zombie kristal muncul dari tanah sekitarnya. Segera setelah itu, lebih dari 30 zombie kristal muncul lagi, mengelilingi semua orang. Saat ini, Wu Meizi dan Zhang Fenghe ingin segera kembali, tetapi sudah terlambat satu langkah. Dua anggota keluarga lainnya terluka, salah satu zombie bergegas menuju Wu Yuxin. Wajah Wu Yuxin menjadi pucat karena ketakutan, dan dia tidak bisa bersembunyi sama sekali. Ye Chong diam-diam mendorong Wu Yuxin, dan Wu Yuxin terhuyung ke depan dan menimpa Wu Yuxin, sehingga menghindari zombie. Zombie kristal itu sia-sia, lalu Zhang Dongqiang menyusul dan membunuh zombie yang mengejar Wu Yuxin dengan pedang. Kemudian, Zhang Dongqiang melindungi saudara perempuan Wu dengan pedang dan membunuh beberapa zombie. Di saat yang sama, Wu Meizi dan Zhang Fenghe yang berjalan di depan juga bergegas mundur. Zombie kristal ini secara alami bukan tandingan Wu Meizi dan Zhang Fenghe, dan mereka semua terbunuh dalam waktu kurang dari setengah menit. Wu Meizi dan Zhang Feng bekerja sama untuk membunuh semua zombie, dan semua orang menghela nafas lega. Wu Yuxin sangat ketakutan hingga dia menangis. Zhang Dongqiang bertanya kepada Wu Yuxin dengan penuh perhatian apakah ada yang baik-baik saja. Setelah itu, semua orang menendang zombie kristal itu ke samping. Dalam penggerebekan ini, 4 anggota keluarga terluka parah dan berdarah, serta hampir meninggal. 3 di antaranya adalah tetua keluarga Wu, yang membuat keluarga Wu sangat cemas. Wu Yuxin berkata dengan sangat cemas, Apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita menyelamatkan mereka? Wu Meizi menggelengkan kepalanya. Meskipun dia kuat, dia tidak memiliki keterampilan medis. Saya hanya bisa melihat orang-orang di keluarga saya mengeluarkan banyak darah, dan saya hanya bisa cemas, tidak mungkin. Wu Yuxin menghela nafas, tidak tahu harus berbuat apa. Dia berjalan ke arah orang-orang di tangannya, penatua pertama, penatua kelima, penatua ketujuh, kamu tidak bisa mati. Zhang Dongqiang di sebelahnya menghibur, Yuxin, jangan khawatir, mereka semua akan melewatinya. Di sini, pada saat itu, Ye Chong berdiri dan berkata, biarkan aku mencoba, mungkin aku bisa menyelamatkan mereka. Benarkah? Wu Yuxin bertanya dengan heran. Awalnya, Zhang Dongqiang masih menghibur Wu Yuxin, memberitahu Wu Yuxin untuk tidak khawatir. Setelah mendengar kata-kata Ye Chong, Wu Yuxin segera menyela kenyamanan Zhang Dongqiang dan berjalan ke arah Ye Chong. Dia meraih tangan Ye Chong dan berkata dengan penuh semangat, Liu Chong, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan mereka? Ye Chong mengangguk, saya tahu beberapa keterampilan medis, izinkan saya mencobanya. Ye Chong tidak memperhatikan reaksi Zhang Dongqiang. Saat ini, wajah Zhang Dongqiang berubah warna karena marah. Ada ekspresi cemburu dan kebencian di mata Zhang Yongqiang. Kamu punya kemampuan untuk menyelamatkan mereka, bahkan kepala keluarga Wu Meizi dan ayahku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu pikir kamu ini siapa? Zhang Dongqiang berkata begitu saja. Ye Chong tidak marah, dan hanya berkata, ada spesialisasi dalam bidang kedokteran, dan saya telah mempelajari beberapa keterampilan medis sejak saya masih kecil. Zhang Dongqiang ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dihentikan oleh Wu Yuxin lagi. Wu Yuxin berkata, Liu Chong, berhentilah bicara terlalu banyak, tidak peduli apa yang orang lain katakan, selamatkan mereka secepatnya. Hal ini membuat Zhang Dongqiang marah sesaat, dan dia menjadi semakin marah. Iya, saudara Liu Chong, selamatkan mereka, kata Wu Yuxin juga. Saat ini, Ye Chong berjongkok dan memeriksa luka keempat orang itu. Keempat orang itu tergores oleh zombie. Cakar zombie sangat kuat dan tajam. Lukanya sekitar beberapa milimeter, mengeluarkan banyak darah, dan beberapa telah merusak meridian mereka. Kemudian, Ye Chong diam-diam mengeluarkan kayu manis dari senjata ajaib luar angkasa.
Kayu manis kayu ini merupakan obat ajaib untuk menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka. Kemudian, Ye Chong menguleni kayu manis menjadi pasta dan mengoleskannya pada beberapa orang. Ajaibnya, setelah disentuh, pendarahan beberapa orang terhenti, dan lukanya pun pulih sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semua orang tercengang ketika mereka melihat ramuan obat Ye Chong memiliki efek yang menantang surga. Saudari Wu Yuxin dan Wu Yixin juga takjub. Bahkan Wu Meizi mau tidak mau melihat lagi. Anda tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa ini adalah obat mujarab. Apa ini? Saya tidak menyangka keluarga Liu benar-benar memiliki ramuan ajaib. Sepertinya saya benar-benar bodoh. Saya kembali meminta kepala keluarga Liu untuk menanyai saya. Saya bahkan tidak memberitahu kita tentang hal baik ini, kata Zhang Fenghe. Ye Chong diam-diam senang karena keluarga Liu tidak ada di sini. Setelah dia menyembuhkan keempat orang itu, dia berdiri dan berkata, "Oke, mereka semua baik-baik saja." Pada saat ini, Wu Yixin dan Wu Yixin berjalan ke sisi Ye Chong. Wu Yixin memegang tangan Ye Chong dengan penuh semangat. "Liu Chong, terima kasih banyak. Saya tidak menyangka kamu begitu kuat, Wu." Yuxin, yang berada di sebelahnya, juga datang. "Ya, Saudara Liu Chong, itu sepertinya aku ikut denganmu. Ini benar-benar pilihan yang tepat, kamu sungguh luar biasa." Kedua saudara perempuan cantik itu memuji Ye Chong, satu di kiri dan yang lainnya di kanan. Sementara Ye Chong kehilangan dirinya sedikit demi sedikit di dalam memuji dan tertawa terbahak-bahak. Dan selama keseluruhan proses, hanya satu orang yang tidak bahagia, dan itu adalah Zhang Dongqiang. Zhang Dongqiang menatap Ye Chong dengan marah, matanya hampir terbakar. Pusat perhatian hari ini direnggut oleh Ye Chong, sungguh keji. Zhang Dongqiang sedikit tidak tertahankan, dan saat semua orang menghela nafas lega, tiba-tiba, Wu Meizi menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke sudut ruangan yang gelap. Ada sebuah batu besar di sana. Siapa itu? Keluar. Setelah hening beberapa saat, dua orang keluar dari balik batu besar. Kedua orang ini tidak lain adalah pendeta muda Tao dan biksu tua yang dikenal Ye Chong. "Ini benar-benar kamu," Ye Chong berpikir dalam hati. Faktanya, Ye Chong sudah memperhatikan aura kedua orang ini sejak dia memasuki ruangan batu ini. Dari aura familiarnya, Ye Chong sudah menebak siapa kedua orang ini. Namun, Ye Chong tetap diam. Namun kini, kedua orang tersebut telah ditemukan oleh Wu Meizi. Pendeta Tao kecil dan biksu tua berjalan keluar dari balik batu. Semua orang kecuali Ye Chong terkejut saat melihat pasangan itu keluar. Kombinasi ini sangat aneh, yaitu seorang pendeta Tao muda dan seorang biksu tua. Biksu tua itu berkata, "Jangan salah paham, kami bukan orang jahat." Lengan biksu tua itu masih patah, hanya terbungkus kain, dan dia hanya bisa mengangkat satu tangan. Pendeta Tao kecil itu mengangkat tangannya. Ketika Ye Chong melihat kedua orang itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Biksu tua ini bahkan salah satu tangannya patah, dan dia tetap tidak lupa merampok makam. Saya melihat Wu Meizi mengarahkan pedangnya ke arah mereka berdua dan bertanya, "Apa yang terjadi? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, saya akan membunuh kalian berdua." Melihat ini, pendeta Tao kecil itu tidak punya pilihan selain memberi. Tahu cerita? Ternyata sejak dia dan biksu tua itu meninggalkan Gunung Dahei, mereka telah melakukan perjalanan jauh ke pegunungan yang tertutup salju tanpa batas. Karena mereka sudah lama mengetahui bahwa ada makam besar di Gunung Salju Wuliang ini. Mereka datang ke sini untuk merampok makam. Harus dikatakan bahwa kedua orang ini cukup mampu menemukan lokasi makam di bawah salju ribuan tahun di pegunungan yang tertutup salju. Saya harus mengatakan bahwa keberuntungan mereka sebenarnya tidak terlalu baik. Ketika mereka berada di Daheisan sebelumnya, mereka bertemu dengan zombie merah, dan tangan biksu tua itu patah. Namun sekarang, mereka datang ke Gunung Salju Wuliang untuk menggali kuburan, dan secara tak terduga bertemu dengan zombie kristal lagi. Zombie dapat ditemukan setiap kali mereka menggali. Sepertinya lebih baik kedua perampok makam ini tidak melakukannya. Segera setelah kedua pria itu menggali lapisan luar makam, mereka bertemu dengan zombie kristal. Namun, mereka menggunakan metode khusus untuk mengarahkan zombie kristal ke tempat lain,
dan kemudian memasuki ruang batu. Tepat ketika saya hendak berburu harta karun, saya menemukan seseorang masuk. Jadi, mereka bersembunyi, dan mereka yang masuk adalah Wu Meizi, Zhang Fenghe dan lainnya. Setelah mereka masuk, mereka diserang oleh zombie kristal. Mereka berdua mengira bisa kabur dengan bersembunyi di balik bebatuan, namun tak disangka, mereka ditemukan. Mereka semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Gunung salju Wuliangku telah aman dan sehat selama ratusan tahun. Mengapa zombie muncul di kuburan saat ini? Benar-benar kalian berdua perampok makam sialan itu, kata Wu Meizi. Zhang Fenghe juga berkata, kalian berdua perampok makam sialan. Karena kalian, saya tidak akan mengampuni kalian hari ini karena telah menyakiti orang-orang Suesian saya. Kemudian, Wu Meizi mengangkat pedangnya dan hendak membunuh kedua orang ini. Pendeta Tao Muda dan biksu tua segera memohon belas kasihan. Tidak, kami juga bodoh dan tidak tahu bahwa kami akan menyakitimu. Namun, tidak ada gunanya mengatakan ini, dan melihat bahwa Plum Hitam akan segera hancur, mengambil tindakan. Pada saat ini, Ye Chong berdiri dan berkata, tolong tunjukkan belas kasihan. Ketika biksu tua dan pendeta muda Tao melihat bahwa itu adalah Ye Chong, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Selain keterkejutan, ada juga sedikit kejutan. Mereka hanya khawatir dan tidak melihat Ye Chong. Namun, Ye Chong datang dan mereka diselamatkan. Adik kecil, apakah kamu di sini untuk menyelamatkan kami lagi? Kami tahu bahwa kamu pasti diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan kami, kata pendeta Tao kecil itu. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Kemudian, dia berkata kepada Wu Meizi, Tuan Wu Meizi, kedua orang ini kenal dengan saya. Saya pikir itu adalah kesalahan yang tidak disengaja di pihak mereka. Tolong selamatkan nyawa mereka. Saya jamin mereka bahwa mereka tidak akan pernah berani datang ke sini lagi. Gunung salju Wuliang telah merampok makam. Iya, biksu tua dan pendeta Tao muda berkata serempak. Kami tidak akan berani lagi. Wu Meizi tidak berbicara. Pada saat ini, Wu Yixin menghampiri Wu Meizi dan berkata, demi Liu Chong menyelamatkan beberapa tetua keluarga kita, mengapa tidak memberinya bantuan kali ini? Lebih baik membalas budi dia. Iya, lepaskan saja mereka, Wu Yixin juga berkata. Wu Meizi mendengus dingin lalu meletakkan pedangnya. Ketika pendeta muda Tao dan biksu tua melihat Wu Meizi meletakkan pedangnya, mereka tahu bahwa Wu Meizi telah mendengarkan permohonan Ye Chong dan telah menyelamatkan mereka. Kedua pria itu menghela napas lega. Pada saat ini, Zhang Dongqiang berdiri dan berkata, Tuan Wu, kedua orang ini pada pandangan pertama bukanlah orang baik. Kita tidak bisa mengampuni mereka. Siapa yang berani datang ke gunung bersalju saya untuk merampok makam? Siapa yang tahu plot apa lagi yang mereka miliki? Dan Liu Chong ini. Mohon permohonan mereka. Menurut saya orang ini bukan orang baik. Pendeta Tao kecil itu memandang Zhang Dongqiang dengan tidak senang dan berkata, siapa kamu? Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Wanita peri telah menyelamatkan kita, tetapi kamu masih terlihat seperti kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar di sini. Pendeta Tao kecil itu mengucapkan kata-kata ini, membuat wajah Zhang Dongqiang memerah karena marah. Pada saat ini, pendeta Tao kecil itu melanjutkan, aku baru saja kehabisan pedang. Kalau tidak aku akan membunuhmu, nak, sial. Kamu sombong, Zhang Dongqiang mengutuk, lalu menghunus pedangnya dan naik untuk membunuh pendeta Tao kecil. Baru pada saat itulah pendeta Tao kecil itu menyadari bahwa dia takut dan bersembunyi di belakang Ye Chong. Ye Chong terdiam, berpikir bahwa pria lucu ini benar-benar dapat menimbulkan masalah baginya. Kemudian, Ye Chong berkata, Zhang Dongqiang, kepala keluarga Wu telah setuju untuk membiarkan mereka berdua pergi. Jadi jangan repot-repot di sini. Zhang Dongqiang mendengus dingin. Saya tidak mengatakan saya akan membiarkan mereka pergi. Ye Chong bertanya lagi pada Zhang Dongqiang. Lalu apa yang kamu inginkan? Zhang Dongqiang mencibir. Kamu boleh membiarkan aku melepaskan mereka, kecuali kamu mengalahkanku. Pada saat ini, Wu Meizi dan Zhang Fenghe tidak menghentikan perilaku Zhang Dongqiang, dan mereka jelas menyetujuinya, Zhang Dongqiang. Zhang Dongqiang mengira Ye Chong juga orang yang tidak memiliki kemampuan, jadi dia mengatakan ini. Jika kamu takut,
jangan berpura-pura menjadi orang benar di sini. Menjauhlah dariku dan biarkan aku membunuh kedua orang ini, kata Zhang Dongqiang lagi. Mendengar ini, Wu Yixin datang memohon belas kasihan dan berkata, Saudara Dongqiang, lupakan saja, Liu Chong baru saja menyelamatkan rakyat kita. Hal ini membuat Zhang Dongqiang semakin tidak bahagia. Dia berkata kepada Wu Yixin, Yixin, jangan khawatir, tidak apa-apa, saya tidak akan membunuhnya. Saya akan berbelas kasihan. Saya hanya ingin anak ini tahu bahwa tidak mudah untuk maju. Ketika saatnya tiba, aku akan kalahkan dia dan dia tidak akan berkata apa-apa. Kedua perampok makam ini akan tetap dibunuh. Meskipun Zhang Dongqiang menyetujui Wu Yixin, dia tidak pernah berpikir untuk melepaskan Ye Chong. Apalagi saat Ye Chong mencuri perhatiannya, Wu Yixin bahkan datang menjadi perantara bagi Ye Chong. Ye Chong yang menjijikkan ini tidak bisa melepaskannya. Pada saat itu, bahkan jika dia membunuh Ye Chong, dia masih bisa menyalahkan Yu Fengji karena buta. Zhang Dongqiang merencanakan dengan baik, tapi dia tidak tahu bahwa Ye Chong lebih baik darinya. Dan bagaimana Wu Yixin tahu bahwa Zhang Dongqiang memiliki pemikiran seperti itu? Sekarang setelah Zhang Dongqiang mengatakan ini, Wu Yixin mundur beberapa langkah dan memegang tangan saudara perempuannya Wu Yuxin dengan sangat cemas. Kedua orang itu memandang Ye Chong dengan gugup. Kemudian, Zhang Dongqiang menatap Ye Chong dengan ekspresi provokatif di wajahnya, apakah kamu takut? Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, jika kamu bersikeras bertarung denganku, aku bersedia menemanimu. Kemudian, semua orang menyingkir. Ye Chong dan Zhang Dongqiang maju beberapa langkah, dan pendeta Tao muda serta biksu tua juga mundur ke belakang. Pendeta Tao kecil itu berteriak kepada Ye Chong, ayo, adik kecil, mungkin mudah untuk mengalahkannya dengan kemampuanmu. Anak ini pada pandangan pertama bukanlah karakter yang kuat. Ketika pendeta Tao kecil mengatakan ini, Zhang Dongqiang menjadi genap semakin marah, dan wajahnya berubah marah. Memerah, kemudian, dengan suara mendesing, dia menghunus pedangnya dan menebas Ye Chong secara acak. Kekuatan Zhang Dongqiang masih terbilang tinggi. Di antara generasi muda Gunung Salju Wuliang, dia bisa dibilang salah satu yang terbaik, dan dia sangat menghargai dirinya sendiri. Saat dia menebas Ye Chong, dia tidak menunjukkan belas kasihan, sepertinya dia hanya ingin membunuh Ye Chong. Dalam sekejap mata, Zhang Dongqiang sudah dekat dengan Ye Chong. Ye Chong mengelak dan lolos dari beberapa serangan Zhang Dongqiang. Meskipun ilmu pedang Zhang Dongqiang sangat kuat, Ye Chong juga bisa menghindar dengan sangat cepat. Meskipun Ye Chong belum menggunakan kekuatan untuk menyerang, serangan Zhang Dongqiang tidak dapat melukai Ye Chong sama sekali karena kemampuan menghindarnya yang fleksibel. Zhang Fenghe, yang berdiri di sampingnya, melihat pemandangan ini dan tidak bisa tidak memuji. Tampaknya anak laki-laki dari keluarga Liu ini tidak berguna seperti kelihatannya, keterampilan tubuhnya cukup fleksibel, ya. Kata Wu Meizi, segera. Setelah lebih dari 20 ronde, Zhang Dongqiang tidak melukai Ye Chong sama sekali, tetapi tetesan keringat terbentuk di ujung hidungnya. Ye Chong hanya menggodanya, brengsek, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi? Kamu pengecut, apakah kamu berani menghadapiku secara langsung? Zhang Dong mengutuk dengan marah. Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu bahkan tidak bisa menyentuhku. Mengapa kamu berbicara tentang menghadapiku secara langsung? Menurutku otakmu tidak terlalu bagus. Zhang Dongqiang menjadi lebih marah dan berkata, brengsek, kamu harus mati, inilah yang kamu paksa aku lakukan. Saat dia mengatakan ini, Zhang Dongqiang mengangkat pedangnya dan menggumamkan sesuatu. Untuk sesaat, pedang itu benar-benar mengumpulkan energi yang terlihat. Tampaknya Dongqiang akan menggunakan jurus pamungkasnya. Wu Yixin sedikit gugup dan berkata, saudara Dongqiang, mohon belas kasihan. Wu Meizi terkejut saat ini dan sepertinya tidak khawatir apakah Zhang Dongqiang akan membunuh Ye Chong. Dia hanya berkata, saudara senior Zhang, tampaknya putra Anda telah mempelajari keterampilan khusus keluarga Zhang. Teknik pedang serangan guntur. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dia dapat memiliki keterampilan seperti itu di usia yang begitu muda. Zhang Fenghe hanya mempelajarinya, ekspresi sedikit bangga di wajahnya, warna. Dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, Zhang Dongqiang melambaikan tangannya,
dan energi pedang sepanjang sekitar 3 meter ditebas di udara, langsung menuju Ye Chong. Energi pedang juga memiliki efek samar seperti sambaran petir. Ye Chong mendengus dengan jijik, apakah ini batasmu? Saat dia berbicara, Ye Chong mengeluarkan pedang tulang ikan dan meletakkannya di dadanya. Detik berikutnya, hanya terdengar suara ledakan dan cahaya pedang guntur Zeki menghantam pedang tulang ikan, dan langsung hancur berkeping-keping dan menghilang. Zhang Dongqiang bahkan tidak bereaksi. Lalu dia melihat Ye Chong, mengambil 3 langkah dan 2 langkah sekaligus, dan dengan cepat mencapai sisi Zhang Dongqiang. Lalu dia meninju perut Zhang Dongqiang dengan keras. Zhang Dongqiang hampir memuntahkan organ dalamnya dan langsung pingsan. Dia terjatuh beberapa meter jauhnya dan jatuh ke tanah, membungkuk kesakitan seperti udang. Kekuatan pukulan ini begitu kuat hingga matanya menjadi hitam. Zhang Dongqiang juga menjatuhkan pedangnya, dia dikalahkan sepenuhnya. Ye Chong memandang Zhang Dongqiang dengan merendahkan dan berkata, kamu kalah. Lalu, Ye Chong mengangguk ke Wu Meizi dan Zhang Fenghe. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang termasuk Wu Meizi, Zhang Fenghe, dan saudara perempuan Wu tercengang. Tidak ada yang mengharapkannya. Ye Chong sebenarnya memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga dia menjatuhkan Zhang Dongqiang dengan 1 pukulan. Ye Chong juga menarik kekuatannya dan tidak ingin menunjukkan terlalu banyak di depan semua orang. Awalnya, dia bisa berteleportasi ke Zhang Dongqiang dan memberikan pukulan fatal pada Zhang Dongqiang. Apa yang Wu Meizi dan Zhang Feng temukan bersama adalah bahwa pukulan Ye Chong sangat kuat, dan dia menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan Zhang Dongqiang. Zhang Dongqiang jatuh ke tanah. Ye Chong berkata bahwa dia kalah, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membantah. Butuh waktu setengah menit baginya untuk mengatur napas, lalu dia bangkit sambil memegangi perutnya yang masih sakit. Zhang Dongqiang mengertakkan giginya dengan keras, menggenggam pedangnya erat-erat, dan ingin menyerang Ye Chong. Zhang Fenghe, yang berdiri di sampingnya, berkata dengan dingin, cukup. Bukankah itu cukup memalukan? Jika aku tidak berbelas kasihan, aku akan membunuhmu dengan pukulan di kepalamu itu. Jangan beri aku ceramah. Zhang Dongqiang seperti ini tidak berani membuat kesalahan. Dia menundukkan kepalanya, menyingkirkan pedangnya, dan berjalan ke sisi Zhang Fenghe seperti anjing yang berduka. Kemudian, Zhang Fenghe memandang Ye Chong dan berkata, saya tidak menyangka keluarga Liu masih memiliki bakat seperti Anda. Ye Chong menjelaskan sambil tersenyum, maafkan saya, kepala keluarga Zhang, saya hanya orang yang kuat, pukulanku bisa membunuh seekor sapi. Karena Ye Chong tidak menunjukkan budidaya ki apapun sekarang, dia mengalahkan Zhang Dongqiang murni dengan kekuatannya. Dan Wu Meizi mendengus, benarkah kamu tidak hanya kuat, kan, mampu menahan energi pedang Tuan Zhang bukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan kekuatan. Ye Chong tersenyum dan menjelaskan, ya, dengan cara ini, saya telah menerima bimbingan dari yang abadi dahulu kala, dan dia memberiku pedang. Pedang ini sangat keras, bisa besar atau kecil, dan dapat menahan energi pedang, berkata, Ye Chong mengambil tulang ikan pedang. Itu diangkat untuk dilihat orang lain. Itu memang pedang yang bagus, kata Zhang Fenghe. Ye Chong bisa melihat ada tatapan serakah di matanya. Wu Meizi jelas mempercayai beberapa orang dan berkata, sepertinya anak ini menang karena keberuntungan, kakak senior Zhang, putramu masih cukup kuat, tetapi dia masih perlu berlatih. Jika teknik sambaran petirnya sedikit lebih kuat, dia akan menang hari ini. Aku tidak akan kalah. Kata-kata ini juga membuat Zhang Fenghe selangkah lebih maju. Zhang Fenghe mengangguk dan berteriak kepada Zhang Dongqiang, mengapa Anda tidak berterima kasih kepada tuan dari keluarga Wu atas nasihat Anda? Zhang Dongqiang sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, tetapi dia juga dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Wu Meizi. Pada saat ini, Wu Yixin juga datang dan berkata kepada Zhang Dongqiang, Saudara Dongqiang, apakah kamu baik-baik saja? Zhang Dongqiang ingin pamer di depan Wu Yixin, tetapi yang tidak dia duga adalah dia dipukuli oleh seorang pria tadi kenal seperti Ye Chong, dikalahkan. Zhang Dongqiang merasa malu saat ini, terutama di depan Wu Yixin, dia merasa lebih malu. Pada akhirnya, dia hanya mendengus dan berbalik,
mengabaikan Wu Yixin. Saudari, abaikan dia, ayo kita cari saudara Liu Chong. Wu Yuxin datang dan menarik Wu Yixin pergi. Wu Yixin tidak peduli dengan sikap Zhang Dongqiang. Kemudian, Wu Yixin dan Wu Yuxin berjalan di samping Ye Chong. Liu Chong, kamu baik-baik saja? Wu Yixin bertanya, bersambung.